mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah, ya mayoritas ya sudah mulai personal brand ya di sini. Saya kepengen sharing sedikit ya tentang gimana sih caranya kita menang sama AI gitu di tahun 2026 ini. Dimana AI lagi gencar-gencarnya, dimana banyak yang takut ya personal branding mereka digantikan sama AI, pekerjaan mereka digantikan sama AI. Hari ini saya mau share ya tentang gimana sih caranya kita menang di era AI di tahun 2026 ini. Mungkin saya mau masuk ke sini dulu ya, saya gambar ini. Misalnya contoh ya, konten-konten kita adalah konten sekedar informasi aja. Terus kita tambahin di sini informasi plus skill ya. Lalu informasi plus skill plus proof. Habis itu yang terakhir informasi plus skill plus proof plus spot ya. Tunggu bentar. Nah, jadi semakin grafiknya ke sana, itu akan semakin sulit untuk dikalahin sama AI gitu. Jadi ketika kita bikin konten, kalau kita hanya sekedar sharing informasi ya, kan orang juga dari cloud atau ChatGPT ya, udah bisa langsung cari kan. Contoh misalnya Messi hari ini skor berapa nih? 2. Ya, 2 gol. Kan nggak perlu kita bikin kontennya gitu loh. Messi hari ini skor 2 gol, bla 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 bla. Itu kan hanya sebuah informasi yang bisa di-search di Google, di cloud atau di ChatGPT gitu. Ini khususnya personal branding ya, teman-teman ya. Habis itu kita geser nih ke level yang kedua. Ini level 1 ya. Ini level 2. Ini informasi ditambah dengan skill. Oke lah, kita masih lumayan ya dengan kita menunjukkan skill kita ditambah dengan informasi di sebuah konten. Branding kita mungkin masih bisa keluar gitu di social media dan kita masih bisa menunjukkan kejagoannya kita. Jadi ini personal branding kita makin lebih susah lah untuk dikalahkan gitu. Lalu kita naik ke level 3. Informasi plus skill plus proof gitu. Kita nggak hanya sekedar menyampaikan sebuah informasi, tapi kita menyampaikan juga kejagoannya kita. Ditambah lagi bahwa dengan kejagoannya kita ini atau dengan produknya kita, ada loh orang yang terbantu gitu loh. Ada orang yang berubah hidupnya, ada orang yang tertransformasi. Nah ini level 3 makin sulit lagi untuk dikalahkan dengan AI. Dan yang terakhir, informasi plus skill plus proof plus spot. Spot ini dalam arti ketika kita on the spot langsung mengerjakan skill kita tersebut, kita tunjukkan di konten kita gitu loh. Misalnya contoh kejagoan kita adalah mengajar matematika. Kita langsung ngajar di, contohnya di les-lesan isinya top 10 apa ya? Top 10 Universitas. ya, top 10 anak-anak ranking lah gitu kan. Otomatis kan makin susah lagi dikalahkan sama AI gitu loh. Kayak yang kita lakukan sekarang. Ya, jadi misalnya sekarang kita produknya adalah edukasi konten dan social media dan branding gitu misalnya contoh. Nah itu kan sebuah informasi yang saya sampaikan sekarang nih. Habis itu ini juga sebuah skill yang kita praktekkan juga. Habis itu ada proof juga kan bahwa kita berhasil nih bantu beberapa orang untuk mencapai satu titik. Dan spotnya di sini mengajar di belasan puluhan orang. Itu kan juga sesuatu yang menaikkan kredibilitas kita gitu. Paham nggak maksudnya sampai sini? Jadi saya kepengen teman-teman semua di sini itu bisa naik level terus loh. Nah, tapi gimana caranya kita bisa tunjukin informasi, skill sama proof? Ya misalnya ada orang atau followersnya Erika bener-bener dikasih nih makanannya. Terus seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian dia makin glowing gitu contohnya. Artinya kan di sini ada proof lagi. Makin susah nggak digantikan sama AI? Dan yang paling terakhir spot ya. Contoh misalnya Erika punya klinik konsultasi segala macam, ditunjukin langsung di kliniknya. Ditambah proofnya tadi, ditambah skillnya, ditambah informasinya. Apakah makin susah lagi dikalahkan sama AI gitu? Teman-teman harus bisa naik level terus lah intinya. Saya mau share satu hal lagi untuk elevate personal brand teman-teman di sini. Jadi mungkin banyak ya teori di luar sana yang bilang kalau kita bikin konten kalau bisa hyper niche, kalau bisa niche-nya niche banget gitu loh. Ada yang pernah denger gak teori kayak gitu? Ada ya. Tapi saya kurang percaya sama teori itu gitu loh. Tadi kan kita sudah belajar ya, marketing funnel, tofu, mofu, bofu ya. Kalau kita ngomongin hyper niche, super niche, ya di bofu nggak masalah, karena kita benar-benar mau menargetkan orang yang kita customer kita gitu kan. Di sini nggak apa-apa nih, hyper niche, gitu. Di sini nggak apa-apa hyper niche. Tapi kalau kita ngomongin tofu sama mofu, ya kita nggak mau hyper niche dong. Kita mau lebih lebar daripada hanya sekedar target market kita. Karena kita mau bikin konten untuk 2 orang yang berbeda. Satu target market kita, sama yang kedua adalah dream follower. Dream follower ini kan belum tentu jadi customer kita sekarang. Bener nggak? Ya, target market ini ya bisa jadi customer kita sekarang. Dream follower ini belum tentu
merupakan customer kita sekarang. Tetapi ya kita mau nggak mau tetap juga harus bikin konten ini supaya reach kita jauh lebih lebar gitu loh. Aku tambahin tentang personal branding, dan ini pasti kalian akan bilang, oh iya juga ya. Ini ada yang namanya level personal branding nih, oke? Yang dimana kita akan bagi ke dalam 4 tingkatan di sini. Yang paling pertama atau yang paling dasar dulu, ya, adalah ini kontennya viral. Sorry, ini ada followersnya banyak, tapi hanya berasal dari 2 sampai 3 konten yang FYP. Ini tuh terendah banget udah, ini level personal branding terendah. Dia followersnya banyak nih, 20.000 misalnya. Tapi cuma dari 1 video, 2 video yang viral, dan dia menganggap kayak, wah saya udah terkenal sekarang, saya udah punya followers. Itu enggak. Itu level personal branding yang paling cetek. Begitu dia upload konten yang lain, gak ada yang naik selain 2 sampai 3 ini. Berikutnya dia akan naik ke level berikutnya, yang dimana di sini dia udah bisa menduplikasi konten winning kontennya yang di sini. Jadi ada satu jenis konten yang selalu FYP. Misalnya dulu Samuel Chris dulu pernah di posisi ini di dalam konten seberapa kaya. Semua kontennya seberapa kaya, memang viral secara konsisten. Tapi sebenarnya ini masih cetek banget personal brandingnya. Karena begitu dia upload tentang kehidupan pribadinya misalnya, keluarganya, upload foto, nggak ada yang like, nggak ada yang share. Orang cuma suka lihat konten yang diduplikasi ini. Itu level kedua. Kemudian dia akan naik lagi ke level berikutnya, yang ketiga. Yang dimana di sini dia udah mengerti tentang konsep bikin konten viral. Berarti di sini sudah ada standarnya. Maksudnya apa? Ini mungkin murid-murid influencer mayoritas di sinilah. Ya mayoritas, tapi masih ada juga yang di nomor 2. Yang nomor 1 kayaknya jarang lah ya. Kebanyakan nomor 2 sih yang sudah menduplikasi kemenangan tersebut. Tapi yang di ketiga ini dia sudah dapatkan standarnya. Misalnya dia sudah mengerti cara bikin hook, dia sudah mengerti cara syutingnya, cara edit videonya. Jadi setiap kali dia pakai standarnya si influencer yang bisa membuat orang nonton videonya dari awal sampai akhir, konten apapun bisa stabil viewsnya. Dia bikin konten keluarga pakai konsepnya si influencer, pakai hook, pakai 7 faktor viralitas. Dia bikin konsep tentang edukasi, dia pakai konsep si influencer. Dia tetap stabil di sini. Nah, tapi sebenarnya ketika dia keluar daripada jalur ini, dia coba format-format yang lain, hancur viewsnya lagi. Nah, masuklah ke standar yang keempat, ke level yang keempat. Ini yang paling atas personal branding, yang dimana ini orang bangun pagi doang selfie. Justin Bieber nih, begini doang, selfie, matanya mungkin picek dikit, yang like 1 juta. Itulah, disinilah tingkatan di mana orang itu sudah suka banget dengan pribadinya. Siapa yang orang-orang di sini? Reza Arab. Tahu kan Reza Arab yang diinterview di jalanan sama orang Jepang itu? Kalian dapat kayak videonya itu tuh viral banget. Itu di Twitter cuma kayak, yes, I'm YB. Gila, post pak, yang like gila banget. Itu sudah di luar dari, itu dia sudah nggak mikirin nih 1, 2, 3-nya. Nah harapannya nih, kalian semua yang ada di sini itu bisa benar-benar menyentuh ini. Kalau ditanya Samuel Chris ada di mana? Aku juga merasa aku masih di 3. Aku belum bisa sampai ke 4. Ada beberapa konten kalau misalnya aku jelek banget juga yang like juga dikit, yang nonton juga dikit, dan tidak mudah untuk sampai ke sini. Tapi kalau kalian sudah sampai di sini, mau jual apapun, mau ngomong apapun, itu sudah pasti gacor pokoknya lah. Ya jadi ini mungkin level tahapan personal branding yang perlu kamu tahu, karena kalau enggak, kamu akan menganggap bahwa aku sudah bisa nih bikin konten viral nih, artinya saya sudah kuat personal branding. Ternyata mungkin kalian cuma di level 2, yang dimana ini sama sekali nggak kuat. Butuh ke atas terus, seperti itu. Oke, makanya kalau tanya gimana caranya untuk bisa ini kuat banget yang di sini, ya perlu lebih genuine lagi, perlu lebih tunjukin real value-nya kalian lagi. Kayak Reza Arab kan live stream 24 jam selama 3 bulan ini. 3 bulan ya. Bayangkan 3 bulan tidur, bangun, mandi, dilihat sama orang. Gimana nggak kuat banget di bagian sininya. Sedangkan kalian yang hanya berfokus pada video 1 menit, gimana cara bisa strong? Makanya perlu banget untuk ininya diperbanyak. Entah kalian mulai next level ke long form mungkin one day, ke podcast, ke live stream, gitu loh. Sesekali lah kalian coba live di IG, lihat tuh berapa yang bisa bertahan nonton kalian. Kalau yang nonton cuma 10 orang, itu artinya kalian masih di level 2. Silahkan dicek sendiri. Oke?